warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bagiyah TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Wahyu Nugroho di program Ngopi, Ngobrol Problematika Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema dengan judul Sintren sebagai media dakwah. Dan tentunya sudah hadir bersama kami Gus Eko, yang mana nanti beliau akan menjelaskan tentang Sintren itu seperti apa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Gus Eko ini adalah Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan dan juga Ketua Divisi Seni Budaya Lesbumi PBNU. Lers gitu ya Gus ya. Oke, Gus, pada kesempatan ini kita ingin membahas nih tentang Sintren, Gus ya. Mungkin kita sebagian sudah tahu kalau Sintren sendiri adalah merupakan kebudayaan khas pesisir. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Gus, arti ataupun makna dari Sintren itu sendiri apa sih Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang kita ada di Ngopi ya, Ngopi Ngobrol Problematika Islam. Iya. Ketika kita mau bahas Sintren, Sintren itu adalah satu produk dari ulama terdahulu, khususnya ulama Kabupaten Pekalongan, di mana beliau adalah salah satu khodim dari Pangeran Benowo, Ki Ageng Cempaluk, yang kita kenal sebagai sosok yang menjadi lokal hero di Kabupaten Pekalongan. Sintren adalah buah karya para pendahulu dalam generasi Ki Ageng Cempaluk yang hadir di pesisir, utamanya pesisir Pantura ini, mulai Pekalongan ke utara, Pekalongan ke selatan, bahkan ke timur saja tidak ada tradisi Sintren. Sintren secara etimologi, secara kebahasaan itu terdiri dari dua kata, si dan tren. Ya. Si itu artinya penanda untuk sebuah benda, yang dianggap benda maka dikatakan si. Tren itu artinya menghentikan. Sintren diharapkan adalah sebuah proses yang menandai sesuatu untuk menghentikan segala sesuatu yang bersifat mara bahaya, segala sesuatu yang bersifat kejelekan. Maka Sintren itu adalah sebuah pesan kepada khalayak masyarakat khususnya tentang bagaimana ulama terdahulu itu menghentikan sesuatu tanpa harus dengan kata-kata, tapi dengan sebuah teatrikal, pertunjukan. Nah, ini adalah satu pertunjukan yang memang sangat digemari oleh khususnya masyarakat Pantura, karena mereka juga pada waktu itu sering diberikan pertunjukan-pertunjukan oleh kelompok-kelompok yang lebih tinggi stratanya. Maka mereka membuat sendiri satu pertunjukan teatrikal yang disebut Sintren. Sementara secara Jarwodoso itu singkatan. Sintren itu difahami sebagai Sinten Remen. Sinten Remen ya. Siapa cinta. Cinta ya, cinta ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ekspresi Sintren adalah ekspresi di mana manusia diajak untuk mengingat asal muasal dia lahir di dunia ini. Maka di dalam komponen perangkat-perangkat Sintren, salah satunya harus ada kurungan, kemudian harus ada tali. Itu adalah bentuk bagaimana diingatkan manusia itu di dunia ini adalah bentuk kurungan. Maka ketika manusia sudah dikurung oleh dunia, dia harus bisa berubah untuk menjadi seorang putri. Nah, ini gambarannya putri yang muncul, jadi gadis biasa ketika dimasukkan dalam kurungan, kemudian dia muncul menjadi sosok seorang putri.
pesannya adalah bagaimana masyarakat pesisir itu memahami tentang ajaran, tentang pitutur dari para wali, para ulama terdahulu, bahwa dengan agama mereka akan bisa menjadi seorang putri, mereka akan bisa menjadi manusia yang unggul dari yang lain. Nah, inilah satu bentuk kekayaan hasanah peradaban dari ulama-ulama terdahulu yang sampai sekarang masih belum ada gantinya. Belum ada gantinya ya. Iya betul. Nah, oleh karena itu ini merupakan kebanggaan bagi wong Pekalongan karena Sintren tahun 2019 telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Pekalongan. Berarti sudah diakui sama pemerintah gitu Gus? Betul. Ya? Jadi ini adalah usaha dari seluruh para pelaku-pelaku Sintren yang memang melestarikan budaya itu, tradisi itu untuk menjadi kebanggaan warga Kabupaten Pekalongan. Kenapa kok menjadi milik Kabupaten Pekalongan? Karena di dalam Sintren ada sebuah dongeng yang melatar belakangi, yaitu dongeng tentang Sulasih dan Sulandono. Tokoh yang ada di dalam tokoh Sintren di itu dalam ya? teatrikal itu drama ya? Sintren itu. Jadi Sulasih sebagai gadis desa, cinta terhadap Sulandono sebagai seorang putra dari seorang anak raja. Anak raja ya. Gitu. Oke, kalau tadi dijelaskan mengenai arti ataupun filosofi ya dari setiap gerakan ataupun tokoh dalam teatrikal Sintren itu sendiri, Gus. Yeah. Ternyata banyak sekali mengandung makna dan korelasi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, sejarah pertama kali orang-orang dulu gitu Gus, pada akhirnya menciptakan Sintren ini seperti apa Gus? Ya, kalau dalam beberapa catatan yang kita baca, itu berangkat dari satu bentuk teman-teman VOC ya yang ada jadi diawali dari masa Ki Ageng Cepaluk itu beliau datang kepada masyarakat dengan posisi beliau itu sebagai khodim. Khodim itu pelayannya kiai. Pelayan kiai, ya, gitu. Jadi beliau yang ngeladeni kiainya kebutuhan apa saja itu. Nah, kiainya waktu itu adalah Pangeran Benowo. Nah, karena Pangeran Benowo itu sangat cinta terhadap Ki Ageng Cepaluk, lalu menghadiahkan sebuah daerah yang dimerdekakan dari pajak, daerahnya namanya Kesesi. Kesesi, Ya. Kabupaten Pekalongan ya? Salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan. Kesesi itu artinya yang kinasih, yang dicintai. Yang dicintai. Dari Kesesi ini lalu beliau berdakwah melihat kondisi masyarakat, bahkan melihat kondisi konflik sosial yang terjadi di masyarakat pada saat itu, di mana ada kelompok elit, ada kelompok yang bawah. Kelompok elit adalah kelompok penjajah, kelompok yang bawah adalah masyarakat. Nah, kelompok elit itu sering berpesta. Karena mereka sering berpesta, agar supaya masyarakat bawah itu terobati, maka dibuatlah sebuah pesta atau syukuran atau selamatan oleh Ki Ageng Cepaluk itu dengan sebuah teatrikal namanya Sintren. Sintren, oke. Oke, kalau kita melihat ataupun kembali lagi ke masa lampau gitu ya Gus ya. Pada akhirnya Sintren ini menjadi sebuah tradisi pada masanya hingga sekarang gitu ya. Kemudian ulama ataupun tokoh agama pada saat itu menjadikan Sintren ini sebagai media dakwah. Betul. Itu betulan mana Gus? Sejarah dulu dibuat, kemudian tradisi akhirnya itu menjadi satu tradisi yang diterapkan di daerah tersebut, hingga para ulama itu menjadikan tradisi itu sebagai media dakwah untuk masyarakat lainnya. Ya, jadi bacaan tentang bagaimana para ulama terdahulu membangun sebuah tradisi itu semata-mata karena kecintaan beliau terhadap umatnya. Umat ya pada saat itu. Jadi bahasanya adalah bahasa cinta. Karena
mereka itu, para ulama itu yang dicontoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu kan satu bentuk keteladanan yang begitu, kalau kata-kata zaman sekarang itu keren. Jadi ulama terdahulu itu memaknai soleh ya soleh, tapi kalau ulama zaman sekarang memaknai soleh itu ya dengan kata-kata keren. Kekinian gitu ya? Ya, kata-kata kekiniannya itu yang disebut soleh adalah keren. Keren ya? Jadi orang keren adalah orang soleh. Soleh. Gitu ya analogi. Jadi baru tahu nih. Iya, oke. Ketika para ulama terdahulu membangun sebuah tradisi, Iya. itu berangkat dari bagaimana umatnya itu keren, umatnya itu soleh. Soleh dalam arti sosial maupun soleh dalam arti kepribadian. Gitu. Nah, ketika mau membangun kesolehan sosial, kesolehan pribadi, mereka betul-betul memahami psikologis termasuk kehidupan keseharian umatnya. Oke. Persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah zaman itu. Ditiru oleh ulama-ulama Nusantara, khususnya di Kabupaten Pekalongan itu dengan faham yang seperti itu. Karena apa? Beliau-beliau itu betul-betul tertarik dengan yang namanya, makanya kenapa kok di dalam sintren itu ada bentuk-bentuk yang sifatnya glamor ya. Dari wanita biasa menjadi wanita yang keren tadi itu. Keren tadi ya. Indah ya, mempesona. Betul. Karena dunia ya seperti itu. Oke. Bahkan digambarkan dunia itu seperti orang tua yang sepuh, nenek-nenek gitu kan. Oh ya. Ketika Rasulullah pasca dari Isra Mi'raj menceritakan bahwa ketemu dengan nenek-nenek yang sudah sepuh, pakai tongkat. Nah, ini menjadi inspirasi. Inspirasi dari para ulama terdahulu untuk menciptakan sebuah tradisi. Oke. Nah, sejarah yang berlangsung itu sebagai titik awal untuk mereka membangun yang namanya cinta tanah air. Jadi sintren selain ngomong tentang bagaimana tarbiyah wa ta'lim ya, tentang bagaimana dakwah, tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai lokalitas. Ya. Menanamkan nilai-nilai yang namanya kearifan lokal. Dari nilai-nilai kearifan lokal inilah muncul hubbul waton minal iman. Cinta kepada desanya, cinta kepada kabupatennya, dan cinta kepada tanah air di mana mereka hidup. Luar biasa, ternyata di balik sebuah gerakan, sebuah filosofi ya, dari sintren ini sendiri mengandung banyak pesan. Banyak pesan. Ya, banyak pesan yang ingin disampaikan kepada publik, masyarakat, publik, bahwa ini tidak hanya sekedar pertunjukan Gus ya, bahwa dalam sintren ini juga ada sisi dakwah, spiritual pastinya, dan unsur-unsur di mana ketika kita menyaksikan sintren ini bukan sekedar hiburan Gus ya, namun ini ada sebagai tuntunan. Betul sekali. Nah Gus, kesininya Gus, orang yang mungkin belum paham tadi filosofi, analogi, kemudian falsafat dari sintren itu sendiri menganggap bahwa sintren ini sesuatu hal yang mengandung unsur mistis. Kuat sekali Gus. Nah, akhirnya image itu yang tertanam dalam benak masyarakat kita adalah sesuatu hal yang tidak layak ataupun kurang pantas disajikan dalam hubungan dengan agama ataupun sisi dakwah tadi Gus. Nah, bagaimana nih Gus peran dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama menyikapi itu Gus, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sintren ini juga selain bagian dari budaya, kearifan lokal, namun juga bisa masuk dalam tatanan keislaman seperti itu Gus. Jadi ulama terdahulu itu memahami Islam itu sederhana dan bisa dilakukan keseharian. Tidak seperti faham-faham yang seperti sekarang ini, memahami Islam begitu susah, kemudian auto kafir, auto neraka dan yang lain-lain. Nah, beliau-beliau itu paham betul karena memahami alam ini, alam yang ada di sekarang ini, alam dunia ini, bahkan memahami alam, itu ulama terdahulu itu paham terhadap satu ajaran dari ulama-ulama terdahulunya juga, bahwa alam ini terbagi menjadi dua.
alamul mulki, ya, alam yang kasat mata, Kasat mata. kemudian alamul malakut, alam yang tidak kasat mata. Nah, manusia itu ada di tengah-tengahnya, di mana manusia bisa berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan berlangsung hubungan di alam yang kasat mata, dan manusia juga bisa berlangsung hubungan di alam yang tidak kasat mata. Nah, ini tidak hanya diterjemahkan dalam ranah dirosah, ya. Dirosah itu dalam arti keilmuan, tapi juga dalam ranah fi'liyah, amaliyah. Bahwa memang manusia Islam di Nusantara itu sangat erat kaitannya dengan ngomong tentang bagaimana berhubungan dengan penunggu dari sebuah pohon, penunggu dari sebuah desa, penunggu dari. Nah, ini kenapa? Karena mereka sudah paham betul hubungan manusia itu bisa di alam kasat mata, bisa juga di alam yang tidak kasat mata yang disebut alam malakut gitu. Nah, ini diterjemahkan secara sederhana. Maka ada hal-hal yang disebut mistis gitu. Sebenarnya hal mistis itu adalah hal yang biasa saja. Karena soal rezeki, besok Anda mau makan apa, besok mau dapat berapa, itu juga mistis sebenarnya. Masih misteri ya? Iya. Rahasia ya? Rahasia. Betul, betul. Nah, ini yang kurang dipahami ya Gus ya? Nah, itu yang kemudian kefahamannya itu bukan kembali lagi bahwa rezeki itu ditetapkan oleh Allah, bahwa rezeki itu semuanya sudah menjadi kotak-kotarnya Allah, tapi justru rezeki itu diatur oleh planning, oleh manajemen. Iya, perencanaan yang ini ya, Matang segala gitu ya. macam, gajinya harus berapa Iya. itu. Kalau orang Islam di Nusantara nggak pernah pikir itu, apalagi santri. Iya. Makanya Mereka nggak paham nominal gitu ya. nggak kenal. paham, nggak kenal. Betul. Makanya uniknya masyarakat Islam di pesisir, apalagi masyarakat santri, itu berani menikah sebelum bekerja. Bekerja. Justru menikah dulu baru dapat pekerjaan mungkin. Nah, itu. Pemikiran seperti itu ya. Ya, ini termasuk dengan tradisi sintren tadi itu. Mereka melakukan pertunjukan, tidak pernah berpikir mereka dapat bayaran apa. Oh gitu Gus. Iya. Non komersil ya waktu itu. Tidak komersil waktu itu. Oke. Yang terjadi adalah ketika selesai pertunjukan, yang muncul adalah jiwa kemanusiaan dan gotong royong. Apa yang terjadi? Yang namanya kayak kita dulu, misalkan ada istighosah, ada sorban keliling, ini nampan keliling. Ya. Gitu. Sebagai bentuk bahwa kami sudah mempersembahkan kesenian ini untuk engkau wahai umat manusia, dan persembahan ini adalah persembahan kami juga rasa cinta kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga rasa cinta kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bersyukur dengan pementasan seperti ini. Oh gitu Gus. Ya, Pada saat itu mereka sudah punya pemikiran seperti itu sudah. Gus? Oke. Begitu dahsyatnya. Begitu dasarnya ya. Makanya kehidupan para sintren ya biasa-biasa saja. Iya. Tapi mereka bahagia. Saidun Iya. posisinya. Tetap bisa hidup, bisa makan dan bisa Betul. menjalani hidup. Bahkan anak-anak mereka Ya. berkah dari yang namanya terus-terusan melantunkan sintren di desa-desanya adalah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun soleh dan solehah ukuran mereka adalah kumpul dengan keluarga, Iya. kemudian kehidupannya tidak bertengkar gitu. Anak turunnya banyak, pertaniannya juga lancar. Lancar ya. Itu ukuran hidup mereka. Begitu sederhananya. Subhanallah. Merinding saya Gus. Benar. Selama ini yang kita ketahui mengenai sintren kan hanya sekedar pertunjukan tari Gus. Ya. Saya hanya mengakui itu sebagai tarian. Ya. Ya, tidak ada unsur tadi Persembahan filosofi. Iya. kepada- Ternyata mereka dari setiap gerakan itu ada mungkin ya rasa cinta tadi Ya. yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat, Kepada Nah, alam, ya. kepada Allah, kepada Kanjeng nah Nabi. itu. Nah, Sisi spiritual yang ditanamkan dalam sebuah pertunjukan di mana pertunjukan itu ada sedikit unsur mistis tadi ya, tanda kutip ya. Padahal mistis itu adalah bagian dari ajaran Dari tentang ajaran, ya. pemahaman manusia itu ada di dua Betul. alam, alam mulki dan alam malakut. Tidak selalu berkonotasi negatif ya, mistis itu Tidak. misteri, Tidak. setan gitu enggak bisa. Nah, itu karena apa? Itulah narasi-narasi kelompok-kelompok yang ingin mendelegitimasi ajaran-ajaran Islam. Gitu. Gitu ya Gus. Iya. Kemudian ada beberapa oknum ya, Iya. oknum agak ini yang mengatakan bahwa tradisi itu
bid'ah Nah, dan lain sebagainya. iya. Akhirnya mereka mengarahkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya, tradisi tidak sesuai dengan Iya. ajaran Islam gitu Gus ya. Makanya kan pemahaman dari para ulama terdahulu itu berdasarkan sebuah riwayat hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi bagaimana Allah itu tidak melihat rupamu, Iya. tidak melihat kemudian jumlah hartamu, tapi yang dilihat Allah adalah hatimu dan amalmu. Ini adalah bagian dari bagaimana ulama-ulama terdahulu menanamkan karakter Islam itu dalam perilaku sehari-hari. Keren tuh, menanamkan karakter. Ya, Iya. dalam ini para pemain ya mungkin pemain sintren tidak hanya sekedar mereka mempunyai keterampilan Betul. untuk menari ataupun menampilkan pertunjukan, Iya. tapi juga penanaman tadi ideologi. Ya, Ya Gus ya. secara lembut. Secara lembut dan disampaikan juga secara cinta gitu Iya. Gus. Luar biasa sekali. Gus, pada akhirnya waktu terus berjalan, Betul. zaman terus berganti dan era modern sekarang sudah ada di depan mata kita Gus. Pertanyaan yang mungkin sangat mendasar nih Gus. Generasi kita Gus, generasi milenial yang katanya kekinian, Iya. katanya modern harus ke barat-baratan Iya, gitu iya. Gus. Apakah mereka bagaimana nih cara menanamkan kepada generasi sekarang, generasi milenial untuk bisa mengetahui tentang sintren ini Gus? Ya, maka media-media seperti ini, khususnya Al-Baqiyah Nusa Media ini, kami dari Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, PCNU Kabupaten Pekalongan, ini adalah bagian dari cara, salah satu juga alat ya, untuk bagaimana tabayun. Mengedukasi mungkin Iya, Gus ya? mengedukasi. Jadi tabayun itu kan berangkat dari baina. Baina itu artinya antara kita. Ya. Maka ketika baina menjadi bayin, ya, jelas. Ketika tabayun, ya tambah jelas. Tambah jelas lagi. Artinya ketika terkomunikasi antara kita, tidak ada dusta, tidak ada, nah maka ya tambah jelas. Yang mereka perlukan adalah memang anak-anak milenial itu haus dengan informasi, haus dengan ilmu. Tapi ketika mereka mengakses sesuatu yang keliru, ya mereka akhirnya terbatas dengan apa yang mereka ketahui. Nah, anak-anak milenial sekarang memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mereka mengerti tentang apa sesungguhnya tradisi, apa sesungguhnya sintren. Makanya Nahdlatul Ulama lewat yang namanya Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia menerjemahkan, mengkomunikasikan, sekaligus melestarikan tradisi-tradisi yang ada di seluruh Nusantara ini untuk bagaimana bisa diterima oleh generasi-generasi milenial. Tentu dengan bahasa-bahasa mereka. Makanya tadi artikulasi bahasa misalkan ngomong tentang soleh kita ganti keren. Supaya mereka ngerti. Kalau mereka bisa nganggap orang itu keren, itu artinya sebenarnya orang itu soleh. Gitu ya. Iya benar. Contohnya begitu. Iya. Contohnya begitu, termasuk sintren. Maka kami di Kabupaten Pekalongan membangun yang namanya sanggar-sanggar untuk anak-anak generasi milenial bisa belajar. Baik belajar dari sisi falsafahnya, gerakannya, termasuk bagaimana berhubungan dengan dunia malakut tadi Ya. itu. Gus, memungkinkan nggak Gus? Kalau misal nih ya, ini pertanyaan nyeleneh saya nih Gus. Katakanlah sekarang kalau pengajian identik dengan hadroh, Ya, ya, sholawatan. ya. Nah, ada nggak ya suatu saat satu pertunjukan misal ada pengajian nih, pengajian akbar gitu Gus. Tapi openingnya sintren Gus. Itu sudah kita mulai. Oh sudah Gus? Sudah. Serius Gus? Serius. Oh iya? Ya, jadi kita memulainya karena sintren berangkat dari desa, ya kita mulai dari desa. Oh iya ya? Belum di oke, kota oke. memang. Oh, iya, gitu. iya, iya. Jadi tapi pernah dilakukan gitu? sudah pernah kita Dan lakukan. responnya gimana? Ya memang masyarakat kumpul dulu. Aneh ya? Oh kumpul dulu? Iya, dengan sintren masyarakat kumpul. Oh. Setelah kumpul baru dituturi. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang perlu seperti itu mungkin Gus ya? Iya. Inovasi-inovasi mengenalkan tradisi gitu ya Gus Iya. kepada masyarakat. Akhirnya gitu nggak masalah gitu? Enggak masalah. Nggak Karena masalah ya? memang mereka sebenarnya itu dari awal sudah senang dengan tradisi. Tapi dengan
kemudian media saat ini banyak orang-orang Iya. yang ngomong itu bid'ah, Betul. itu auto neraka, itu Betul. auto kafir segala macam. Artinya ada ketakutan ya, dan Ketakutan. sekat untuk Nah, improve makanya di situ Gus ya. tugas kita sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama Ya. untuk ngomong tentang bagaimana Islam Nusantara, di dalamnya ada tradisi dan budaya. Bagaimana ini kemudian ada satu bentuk hasanah-hasanah baru Betul. dalam ngomong tentang dunia dakwah. Ya. Jadi termasuk kita sekarang ini Ya. lagi ngopi gitu. Kemudian di lapangan kita berelaborasi dengan masyarakat sekitar. Kalau ada sintren di situ kita pakai sintrennya, kalau ada jatilan di situ kita pakai jatilannya. Gitu ya. Ya, kita sudah lakukan itu khususnya di Kecamatan Doro. Doro sudah pernah? Ya, sudah pernah. Jadi pengajian ibu-ibu sebelum pengajian sintren, setelah sintren baru kita pengajian tentang Untuk pakaian kemudian backsound itu menyesuaikan atau tetap dengan porsi yang sama Gus? ya karena kita ngusungnya adalah sintren santri, Iya. maka Sintren santri ya? Ya. Asik tuh namanya. Sintren santri, oke. Ya artinya bidadarinya ya bidadari santri dong. Gitu. Kulturnya tetap kultur santri Kulturnya ya? kultur santri. Oke, Kan kita oke. tetap harus bagaimana mengelaborasi Betul. dengan Dan ada keadaan. sisi dakwah secara ini ya, artinya kaum awam pun bisa menerima Bisa itu Gus, menerima ya? itu ya. Oke, Karena oke. dakwah itu kan ajak-ajak. Iya. Masa ajak-ajak dengan cara yang kurang tepat Betul. dan kurang memahami lingkungan. Itu kan Benar. kurang benar dari sisi ininya. Makanya kita sendiri juga bagaimana menempatkan itu sesuai dengan tempatnya. Gitu. Berdakwah dengan cara yang fun, yang menyenangkan ya, yang Gus ya? menyenangkan. Menghibur Makanya saya gitu kepingin ya? sebenarnya ngopi ini ditambahi lagi, ngopi happy gitu. Ngopi happy ya. Jadi selain ngopi juga happy gitu Kita ya. gembira. Iya, masuk. Oke, Gus, mungkin Ya. ini pertanyaan terakhir Gus. Ya. Pesan yang ingin disampaikan sih Gus untuk sintren ini sendiri kepada Ya. masyarakat bahwa sintren ini bagaimanapun caranya harus tetap ada. Ya, Bila perlu dilestarikan, betul. bila perlu dikembangkan lagi. Betul. Ya, sehingga tidak hanya di Indonesia, tapi luar negeri pun bisa Ya. menikmati itu Gus. Apa Gus untuk generasi milenial saat ini Ya, Gus? bagi generasi-generasi milenial dimanapun Anda berada, kita berharap karena generasi milenial adalah generasi yang cerdas, ya, Betul. mudah sekali dan cepat sekali untuk menerima informasi dan mereka kreasinya banyak. Kami harapkan di pagelaran sintren itu tidak hanya itu saja, tapi ada teatrikalnya yang mendahului ketika sintren itu sebelum keluar dari kurungan. Oh gitu. Ya. Di-combine ya. Di-combine. Dengan mungkin keadaan zaman sekarang Ya, gitu Gus ya. Bisa Gus ya. Bisa, sangat bisa. Sangat mungkin untuk bisa dimasuki dengan ide-ide Gitu ya. zaman Atau sekarang. mungkin kolaborasi Gus, sintren kemudian wayang, Ya. wayang orang gitu ya. Ha-ha. Atau nanti Iya, bisa. hadroh masuk situ gitu Bisa, Gus ya. bisa. Bisa Musiknya ya? diganti hadroh aja Nah, bisa. itu ya. Bisa. Sangat memungkinkan Gus Sangat ya? memungkinkan. Karena apa sebenarnya kalau soal musiknya kan masih ada gamelan, masih ada ini, semuanya kan masih bisa. Ya. Nah, isinya yang kemudian kita ganti adalah narasi-narasi di mana mengingatkan. Mengingatkan tentang bagaimana hidup di dunia, mengingatkan tentang kematian, Ada pesan moral di situ. ada Gus ya? pesan moral di situ dan juga mengingatkan tentang bahwa kita itu kalau menginginkan sesuatu itu harus dengan sedekah kayak gitu. Dimasukkanlah kemudian syariat-syariat Islam di situ Betul. Gus ya. Karena kan ini kan bagian dari ikhtiari syariah. Jadi ikhtiar dalam hal-hal syariat bagaimana untuk mengajak seluruh umat menjalankan syariah dengan baik. Gitu Kayak Gus ya. gitu, ya. Oke Gus, mungkin ada lagi Gus yang ingin disampaikan mengenai sintren ini sendiri Gus? Satu hal yang terpenting bahwa dengan sintren kita bisa belajar untuk mencintai segala sesuatu. Ya. Tanpa harus kita itu mudah untuk menghakimi, mudah untuk memberikan statement kepada seseorang bahwa dia itu neraka, dia itu kafir. Tapi dengan sintren kita bisa melembutkan hati. Dengan sintren kita bisa menambah bagaimana memuliakan tamu. Memuliakan tamu, Ya. karena dia pertunjukan ya. Ya, karena orang yang hadir itu kan bagian Iya, dari tamu. betul. Jadi ajaran Menjadi bagaimana hiburan. mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Nah, bagaimana memuliakan tamu itu adalah cara kita dipertunjukkan rakyat. Nah, maka semua orang di situ adalah tamu kita
yang harus mengerti tentang karakteristik desa kita, lalu mereka diajak untuk mencintai desanya, dan ketika mereka kembali kepada desanya, mereka bisa membangun desanya dengan baik. Luar biasa sekali. Aduh, speechless saya Gus, mendengar itu benar. Karena saya memang basicnya era bisa dikatakan orang sekarang Gus, milenial mungkin belum tahu secara utuh nih ya tentang sintren sendiri, tapi tadi jenengan sudah menjelaskan secara detail mengenai sintren itu sendiri, dari mulai arti, sejarah, filosofi, dan juga makna yang terkandung dalam tarian sintren itu sendiri. Dan ini menjadi satu pelajaran sangat berharga tentunya bagi generasi muda sekarang untuk bisa mencintai tradisi, karena dalam tradisi itu sebenarnya tidak murni sekedar tradisi Gus. Tapi kalau kita mau dalami lagi maknanya, ternyata di situ juga ada unsur dakwah tadi Gus. Betul, karena begini, kalau kata tradisi itu sendiri, tradisi itu kan serapan dari tradition. Tradition itu kan bahasa Inggris, yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut sunnah. Oh gitu? Iya. Tradisi itu kalau bahasa Arab sunnah? Sunnah. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu jadinya tradisi kita. Berarti seperti ini Gus, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau tradisi dulu pernah dilakukan sama ulama, kemudian kita menjalankan tradisi itu berarti kita sama juga. Iya dong. Gitu Gus ya? Iya. Karena kan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu kan tidak hanya ngomong ucapannya, tidak hanya ngomong ucapan, kemudian perbuatan, tapi sekaligus ketetapan beliau. Ketetapannya ya? Iya, artinya beliau tidak pernah melakukan, tapi beliau menetapkan, ya itu boleh. Oh gitu ya? Ya. Sudah dilegalkan ibaratnya gitu ya? Betul, karena ada satu amaliyah yang dilakukan oleh sahabat namanya Bilal, yaitu sholat sunnah setelah wudhu. Itu kan Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan, tapi setelah Bilal melakukan, lalu disahidkan oleh Kanjeng Nabi, disaksikan oleh Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi bilang boleh silakan. Nah ini kan satu ketetapan yang kemudian menjadi tradisi. Akhirnya menjadi tradisi ya? Iya. Gitu. Nah tradisi di kita itu berangkatnya begitu. Gitu ya? Iya. Dari metodologi orang memahami bagaimana sunnah itu adalah tradition. Sunnah itu adalah tradisi ya. Jadi jangan takut Gus ya, ketika kita mungkin main gendang, kemudian kita lihat wayang ataupun main wayang, jangan takut meskipun kaum sebelah mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya, enjoy aja Gus ya. Iya enjoy aja. Wong kita berangkatnya itu dengan cinta kok. Betul. Gitu, dengan cinta. Benar. Karena sekarang jadi takut Gus. Saya mau main musik katanya haram Gus. Iya. Nah, hal-hal yang begitu-begitu itu kan ketakutan yang sifatnya asumsi. Asumsi ya, karena ada 1-2 orang yang ngemeng yang gitu. sifatnya dogmatis kan. Padahal ketika kita ngomong Islam itu tidak hanya ngomong soal dogmatis, tapi ngomong juga soal cinta. Betul. Nah, sementara ketika kita megang kendang, kita megang alat-alat pukul, itu semuanya cara kita mencintai manusia. Bayangin kalau yang dipukul itu kepala manusia. Gitu. Iya ya. Kan nggak mungkin daripada dia itu mukulin kepala manusia, lebih baik mukulin alat-alat itu untuk menyalurkan hasrat dia untuk marah kan gitu. Masuk akal Gus. Masuk akal. Betul ya. Kita itu betul-betul kaya terhadap bagaimana mengeksplorasi terkait dengan emosi-emosi kita. Jika kita mau berpikir dan bertabayun tadi Gus ya. La'allakum tatafakkarun, la'allakum takilun. Jadi terjemahan ayat-ayat seperti itu dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu betul-betul mikir. Bagaimana umatnya itu betul-betul menjadi manusia. Kamu harus menjadi manusia, jangan sampai menjadi binatang gitu loh. Ini tidak hanya sekedar tekstual Gus. Betul. Tapi pendalaman lebih lagi Gus ya. Banyak hal-hal yang bisa didalami. Ini kita baru ngomong sintren, belum ngomong yang lain. Betul yang namanya ya. Jatilan, ngomong kemudian tradisi mitoni, mapati, segala macam. Itu apalagi khasanah budaya Jawa ini khususnya kan sangat kaya sekali. Kaya sekali. Jadi sebenarnya kalau itu disebut
Hasanah budaya Jawa karena memang kebetulan yang banyak melakukan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Padahal di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi ada juga. Ya. Papua juga mungkin demikian Gus ya. Iya, betul. punya karakter masing-masing. Dan peran agama di sini tidak untuk menghilangkan itu semua Gus ya. Tidak, agama sekali lagi berperan bagaimana menjadikan manusia itu lebih bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi Khairun nas anfa'uhum linnas, itulah inti daripada bagaimana agama bisa dipegang, bisa diyakini, bahkan bisa diamalkan. Luar biasa. Saya mau ucapkan banyak terima kasih nih Gus. Terima kasih, untuk sama-sama. banyak masukannya. Saya jadi lumayan cerdas sedikit nih Gus. Dari yang tidak tahu apapun ya tentang sintren, saya pikir sintren ini hanya sekedar ya tarian-tarian biasa gitu ya. Yang ternyata kalau kita mau cermati gitu ya, setiap gerakan, setiap kostum yang dipakai, Betul. mungkin setiap teatrikal yang ada di situ ternyata banyak sekali pesannya. Betul. Dan ini akan menjadi suatu pertunjukan yang lebih menarik lagi, yang bisa diterima baik secara tradisi ataupun secara agama, jika kita mengetahui itu semua Gus. Betul. Ya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Gus. Sama-sama. Jangan lupa nanti bisa sering datang lagi Gus. Insya Allah. Al-Baqiyah untuk cerita banyak nih Gus tentang tradisi ini Gus. Karena ternyata ketika memang kita mengupas tentang tradisi ini, oh ada kok korelasinya dengan agama gitu. Iya. Dan kita perlu banyak ngobrol nanti Gus. Karena itu tadi, dari makna tradisi aja kadang orang tidak kemudian membandingkan tradition sebagai kata serap, tradisi sebagai kata serap tradition yang maknanya adalah kelakuan, kemudian dengan sunnah. Betul. Padahal tradition, sunnah itu adalah satu akar kata yang sama, yang kemudian menjadi kalimat di Indonesia untuk menjelaskan tentang rutinitas atau kelakuan-kelakuan masyarakat untuk mengunggulkan cipta rasa dan karsa manusia itu. Oke. Gitu. Sip, mantap sekali Gus. Monggo Gus, diunjuk Gus kopinya terima Gus. kasih. Demikian pemirsa Al-Baqiyah TV, baru saja kita ngobrol, ngopi juga sama Gus Eko yang tadi telah menjelaskan dan memberikan pemahaman kita tentang budaya sintren, dan pada akhirnya kita memahami apa itu sintren tidak hanya dari sudut pandang tradisi, tapi juga tentang agama itu sendiri. Dan di sini kita banyak belajar dari sintren ini adalah tentang cinta, tentang sebuah kasih, dan tentang sebuah penghormatan baik kepada manusia, alam, dan sang pencipta. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Gus. Demikian, berjumpa lagi nanti di program berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.